Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Dan hari ini aku mau bikin energy update untuk minggu ini. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat ya. Semoga yang sakit segera dipulihkan. Dan buat yang sehat-sehat nih, jaga vibrasinya, jaga moodnya. Soalnya ini emang lagi masuk ke, menurut aku ya, kalau menurut yang aku rasain ini lagi vibrasinya lagi berat banget. Nah, lakuin apa aja yang bisa kamu lakuin untuk tetap happy walaupun keadaan di luar sana mungkin sangat-sangat gloomy ya, sangat-sangat nggak ngenakin, tapi tetap teman-teman, kita jangan lupa pada hakikatnya life is a celebration. Hidup itu adalah suatu perayaan. Jadi perayaan bukan yang kalau ulang tahun aja dirayain, tapi kayak bayi baru lahir itu adalah celebration. Ya, jadi ketika kita hidup pun kita harus ingat, kita harus merayakan setiap nafas yang masih kita punya. Dan bagaimana merayakannya? Dengan bersyukur, dengan melakukan hal-hal yang kita suka, dengan ingat-ingat lagi dulu waktu kecil kita sukanya ngapain sih gitu. Hal-hal yang terasa sangat natural gitu buat kita. Jadi sel-sel tubuh kita tuh jadi happy. Kayak misalnya kalau aku ya, aku secara natural kalau aku ingat dari kecil aku orangnya suka bergerak. Jadi sangat-sangat fisikal orangnya. Kalau kakak-kakak aku, mereka suka diam, suka baca buku, suka denger musik, pokoknya pemikir gitu ya. Benar-benar yang sangat introvert. Nah, kalau aku tuh seneng naik sepeda, seneng menari, sangat seneng nyanyi, seneng lari, seneng pokoknya segala sesuatu yang pakai aktivitas fisik itu bikin aku happy, rasanya aku free. Nah, itu akan aku lakukan untuk menaikkan vibrasi aku. Nah, jadi teman-teman, sekarang tuh penting banget untuk kita bisa jaga vibrasi. Bukannya kita nggak boleh sedih ya, kita boleh sedih tapi secukupnya. Jangan sampai dalam satu hari kita menghabiskan separuh hari untuk memikirkan kenapa ya kok corona belum berakhir juga. Itu bukan urusan kita. Kita melakukan yang terbaik aja, dan sisanya ingat jangan terbawa dengan arusnya. Karena makin kesini, kalau yang aku rasa, ini aku belum buka kartu ya, ini intuisiku aja. Makin kesini kalau yang aku rasain ini sudah benar-benar pengaruhnya tuh cepat banget dengan state of mind kita. Pengaruhnya cepat banget dengan emosi kita. Segitu kita marah, segitu kita mengeluh, imunitas kita drop. Dan ini gak main-main. Mungkin sebelum kejadian ini, sebelum corona masuk ke Indonesia atau sebelum virus ini ada, kalau kita marah, kita ngeluh, itu gak terlalu kerasa di badan. Tapi kalau kita marah, kita ngeluh berbulan-bulan, baru deh kita sakit gitu ya. Tapi sekarang yang aku perhatikan, ketika kita mulai mengeluh atau marah, detik itu juga imunitas kita dropnya jauh sekali. Ya, jadi alamnya sudah berubah, energi buminya sudah berubah, kita ada di masa akselerasi, dan semuanya jadi diperbesar gitu ya. Jadi kalau kita happy, vibrasi kita naiknya jauh. Kalau kita down, sedih, marah, kesel, vibrasi kita turunnya juga jauh. Dan hitungannya at that moment, langsung pada saat itu. Jadi ya,
udah nggak nunggu-nunggu, karena getarannya juga makin kenceng alam ini ya. Apa yang kita ucapkan bisa langsung kejadian, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, efeknya bisa terjadi lebih cepat dari yang kita kira. Gitu. Jadi boleh teman-teman praktekin. Misalnya kalau mau, boleh gitu ya. Perhatikan ketika kita kesel, lalu perhatikan kondisi fisik kita. Ada nggak yang langsung di badan rasanya nggak enak? Dan itu penting untuk memperhatikan, mengobservasi. Jadi kita punya bukti gitu kepada diri kita bahwa ternyata benar ya, imunitas itu sangat rentan ketika emosi kita juga nggak bagus. Makanya mau di luar sedang panik, mau di luar sedang banyak butuh pertolongan, boleh saja membantu, harus membantu, tapi semampunya. Jangan sampai kita melupakan bahwa tubuh kita pun butuh untuk dikasih energi cinta kasih, dikasih asupan yang baik. Ya, jadi ini benar-benar sekarang kita per individu pun kayaknya sejak corona ya, sejak virus ini masuk, kita benar-benar diajarkan untuk mind our own business, urusi diri sendiri, urusi keluarga sendiri. Bukan artinya kita egois, tapi kita sudah terlalu lama berfokus pada hal di luar diri kita yang tidak efektif. Kita fokus sama hal-hal yang belum tentu membutuhkan fokus kita. Gitu. Dan sekarang kita harus balikin fokus itu ke diri lagi, bebenah diri, menjaga diri sendiri. Ibarat kata kita sedang berperang, survival mode kita tinggi sekali ya. Kita bisa membantu, tapi kalau kita sendiri juga sedang dalam keadaan terancam, mau tidak mau kita harus memikirkan diri kita dulu. Kalau diri kita mumpuni, kita nggak usah jauh-jauh tentang materi ya. Kalau kitanya happy, energi kita bagus, berlimpah, dan kita bahagia, barulah kita bisa berbagi. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita sekarang lagi down, lagi sedih, lagi takut, kemudian kita mencoba untuk misalnya baca berita. Alasannya apa? Alasannya biar tahu ada apa, dan kalau ada yang butuh pertolongan mungkin bisa kita bantu. Menurut aku itu bukan keputusan yang bijaksana. Kalau sedang down, kalau sedang dalam kondisi yang sangat-sangat terkuras ya secara emosional, lebih baik tutup semua pintu dulu. Tutup pintu informasi, tutup keinginan untuk membantu orang dulu. Dan fokus dulu ke diri kita, penuhi cangkir kita lah istilahnya ya. Penuhi dengan menonton hal yang positif, yang lucu, ingat-ingat hal yang menyenangkan, olahraga, makan makanan yang kita suka gitu ya. Jadi benar-benar asupan kebahagiaan itu harus cukup dulu, baru kita bisa menolong orang lain. Karena kalau asupan kebahagiaan kita kurang, yang ada ketika kita menolong orang yang sedang berduka nih misalnya, itu yang ada kita jadi ikutan berduka. Apalagi teman-teman yang yang empatinya tinggi. Please take care of yourself, sangat di masa yang seperti ini. Kalau udah ngerasa, kadang-kadang kita kalau ngerasa down itu nggak kerasa loh, tapi tiba-tiba kita kayak malas ngapa-ngapain. Nah, itu udah tanda-tandanya tuh. Itu udah tanda-tanda sumur kita mau kering. Malas kerja,
bahkan males melakukan hal-hal yang biasa kita sukain. Males jalan-jalan gitu misalnya, biasanya kayak aku nih, misalnya aku suka jalan-jalan di kompleks misalnya. Tapi kok males gitu ya, maunya mager aja gitu. Di apa? Di tempat tidur. Udah 2 hari kayak gitu misalnya ya. Nah itu aku langsung eh, koreksi diri gitu, bertanya dalam hati, ini ada apa gitu ya. Jadi begitu aja sih, life is a celebration kalau aku bilang. Jangan sampai kita lupakan itu. Yang sedang terjadi, izinkan terjadi. Virus ini punya tugasnya sendiri, semua orang punya tugasnya sendiri, tapi kita sebagai seorang yang masih hidup, kita terus jalani hal sebisa kita, semampu kita, dan bersyukurlah yang banyak. Berbahagialah. Kalau kemarin mama aku bilang, lakukan semua yang bisa bikin hati kamu gembira. Dan kalau mau nangis, nangislah. Tapi habis itu jangan lupa bergembiralah gitu kan. Karena Tuhan tidak berhenti mencintai kita meskipun kita sedang dilanda virus ini. Ya, itu aja salah satu bukti cintanya Tuhan sama kita. Meskipun virus ini ada pada saat ini, tapi dia nggak membuat matahari berhenti bersinar. Dia nggak mencabut oksigen dari bumi ini. Dia nggak membuat kita kesusahan dengan sangat-sangat ekstrim sampai ada perang lah segala macem. Ya, jadi pikir itu aja, bahwa cintanya Tuhan tuh nggak berubah. Yang berubah hanyalah kondisi kita. Kondisi yang selalu aku bilang, ulah kita sendiri. Cintanya Tuhan itu konstan. Selalu ada udara, selalu ada matahari. Langit masih biru gitu ya. Mekanisme alam itu masih berjalan gitu loh. Dan kalaupun ngaco itu udah pasti bukan karena Tuhan mau menghukum kita. Kengacauan itu juga asalnya dari manusia. Vibrasi manusia itu kalau dikumpulin, kalau semuanya ngaco, kacaulah alam ini. Gitu ya. So be happy. Aku nggak mengajak teman-teman untuk denial, untuk menyangkal kesedihan yang ada di sekitar kita, tapi jangan lupa untuk berbahagia. Itu penting banget di masanya sekarang. Oke, coba kita lihat ya. Kita niatin semoga readingnya memberikan pengertian, memberikan kelapangan untuk kita menjalani hari-hari ke depan. Kesedihan itu menurut aku adalah emosi yang cukup tricky. Tricky itu artinya apa ya? Kesedihan itu seperti lumpur hisap. Terasa oke, gak gawat gitu ya, tidak mengkhawatirkan, tapi sesungguhnya pelan-pelan menghisap kita makin jauh ke dalam. Makanya di semua agama sangat dilarang untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Dan aku lebih suka berpikir bahwa jiwa-jiwa yang pergi pada saat ini itu sudah yang paling baik. Kita memang gak enak ya merasakan kehilangan, itu sangat tidak enak. Tapi paling kayak aku kalau misalnya lagi kangen sama papaku, karena papaku kan udah gak ada. Aku yang bisa menghiburku adalah aku selalu ingat bahwa dia gak kemana-mana. Dimensi antara hidup dan mati itu sangat tipis tirainya.
Dan Tuhan tidak sekejam itu memisahkan ya. Namanya juga, kalau teman-teman juga sudah paham ya, ketika seseorang meninggal, fisiknya saja yang hancur, ruhnya kembali menjadi energi murni. Dan energi murni itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Tuhan mengizinkan suatu jiwa untuk berinteraksi gitu ya, pasti bisa terjadi. Dan aku selalu merasa orang-orang tersayang aku yang sudah pulang duluan, seperti kakekku, papaku gitu ya, saudara-saudara aku, itu mereka nggak jauh kok. Dan one day ketika aku pun ikut berpulang, toh kita sumbernya sama, ya mereka akan ketemu lagi, kita semua akan berkumpul lagi. Dan doakan saja itu bisa terjadi gitu ya. Nah, depan aku udah ada kartunya. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi nanti aku kasih lihat aja. Oke. Ya. Aku di sini di tengah-tengahnya ini ada kartu nomor 41. Ini adalah energi yang sangat tinggi ya. Vibrasi tinggi, tapi lebih kepada, kalau aku lihat keseluruhannya, bagaimana kamu mau menciptakan hidup yang baru dalam new normal ini. Ya. Dari beberapa kali juga kita sudah bahas bahwa dengan adanya virus ini kita harus punya hidup yang baru. Dan untuk kita yang masih saat itu masih dikasih umur, dikasih nafas, dikasih kesempatan, kita juga dikasih energi nih sama alam, dikasih energi sama Tuhan untuk rombak semuanya. Mulailah menjadi diri yang baru, hidup yang baru. Ya, kalau kartunya kamu bisa lihat, ini kartu-kartu pendukungnya adalah kartu-kartu yang mendukung kita untuk menciptakan hidup yang baru. Di sini kita punya energi ilahinya. Kemudian di sini ada spirit guide. Artinya buat kita yang survive, buat teman-teman yang survive masa ini, kalian punya spirit guide yang baru juga. Karena spirit guide itu akan berganti ketika pelajaran ganti. Jadi ini adalah zaman yang baru. Terserah orang bilang ini adalah kiamat. Kiamat itu kalau dalam bahasanya aslinya, kalau tidak salah artinya adalah kebangkitan, bukan hari akhir. Ya, jadi kiamat itu sebenarnya yang selalu kita takutin, ini sedang terjadi. Dan kita yang dikasih kesempatan hidup pada saat ini, kita punya spirit guide yang baru. Dan spirit guide ini fungsinya bukan melindungi ya. Spirit guide ini fungsinya membimbing. Kayak dosen pembimbing lah. Atau kayak tutor, kayak guru. Kamu punya pelajaran baru, kamu punya challenge baru, kamu butuh guru yang baru. Spirit guide yang lama sudah nggak ada. Karena belum ada corona gitu. Sekarang sudah ada corona, spirit guide-nya baru. Berarti lesson-nya baru, pelajarannya baru. Lalu, kita juga dikasih kesempatan untuk healing secara fisik. Healing secara fisik, dan di sini aku melihat, merasakan ini ada kaitannya dengan vaksin. Kenapa vaksin itu mendandakan era baru? Kalau dulu pertama kali corona masuk, yang kena kebanyakan adalah orang yang umurnya mungkin 30, 18, 20 gitu ya. Tapi lihat makin kesini, bayi umur 10 hari saja sudah kena. Baru lahir juga sudah kena. Itu artinya, kalau ini adalah program komputer misalnya ya, kita terupdate sistem di tubuh kita dengan adanya virus ini. Aku merasanya kayak gitu. Jadi memang di setiap zaman akan ada dalam tanda kutip penyakit ya. Tapi tubuh itu juga harus bisa catching up.
tubuh kita harus bisa mengimbangi dengan situasi alamnya. Jadi kita nggak bisa terlalu steril, kita nggak bisa terlalu bersih ketika alam sudah kotor. Kita nggak bisa survive. Makhluk hidup yang tidak survive pada saat ini, kayak misalnya dinosaurus deh. Dia nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan misalnya tubuh seperti itu ya. Jadi dipunahkan. Atau banyak juga spesies-spesies lain yang tidak bisa bertahan gitu dengan bumi pada saat ini. Dan kalau kita perhatikan anak-anak yang lahir pada saat sekarang atau yang saat ini umurnya 5 tahun atau 3 tahun, itu sudah sangat-sangat adaptasinya dengan teknologi luar biasa. Dan itu artinya mereka sistem di tubuhnya juga dan di otaknya terupgrade. Jadi generasi itu berbeda ya, dan zaman ini berbeda. Makanya aku pribadi yang memutuskan juga aku untuk vaksin, salah satunya itu. Aku lihat ini sudah ada di mana-mana virusnya. Jadi kalau aku terlalu steril, aku ngerasa itu malah jadi rentan. Jadi lebih baik aku perkenalkan tubuhku dengan virusnya. Dan itu juga sih yang juga ibu aku ajarin ya, dari kecil. Ini bukan corona lagi, tapi sesimpel bahwa dia tidak pernah melarang aku main hujan, dia nggak pernah ngelarang aku panas-panasan. Jadi aku bener-bener diekspos nih sama alam ya. Jadi kuat, tahan banting. Aku paling jarang flu. Dalam setahun aku bisa 2 tahun nggak pernah flu. Paling cuman bersin, sumeng, udah habis tuh nggak pernah. Gitu. Jadi karena kecilnya aku terus-terusan dibiarin hujan-hujanan gitu kan. Dan waktu kecil emang sakit gitu, sakit, demam gitu kan, minum obat. Terus begitu lagi, sampai pol deh tuh badan, kena segala macem. Nah sama, aku melihat fenomena vaksin ini seperti itulah, kurang lebih ya. Karena nggak cuman di satu daerah, satu kota doang penyakitnya, tapi dunia. Jadi gimana kamu mau mempertahankan tubuh kalau dia tidak pernah terpapar dengan itu ya, tubuh yang jadinya jadi steril kan, jadi bersih tapi at the same time lemah karena nggak sesuai dengan kondisi hidup saat ini. Kayak gini aja juga, kayak bule-bule kan kalau datang ke Indonesia pertama kali yang biasanya di minggu-minggu bulan-bulan pertama tuh mereka akan diare. Minum pun mereka diare, padahal mereka makan bersih, minum bersih, tetap diare. Karena apa? Sistem pencernaannya baru pertama kali terpapar dengan air di Indonesia, udara di Indonesia, makanan di Indonesia. Gitu. Jadi imunitas, teman-teman. Ini kita bicara membangun imunitas. Ya, lalu ada clearing, itu mau dijelas banget ya. Hidup yang baru kita disiapin, tapi kita juga harus mau letting go banyak hal. Harus bersedia melepas banyak hal. Dari hal-hal yang memang bisa kita lepasin secara sukarela. Termasuk kita harus bisa melepaskan keinginan-keinginan gitu ya, yang tidak terkabul karena perubahan zaman ini. Lepaskan ideologi-ideologi itu yang sudah tidak valid lagi di saat sekarang gitu. Dan jangan punya pikiran ini akan selesai dalam waktu dekat. Jadi buat teman-teman yang punya misalnya cita-cita pengen naik haji misalnya ya, atau kegiatan-kegiatan yang ramai, kalau saran aku lepasin keinginan itu.
Serahkan kembali kepada Tuhan. Dia yang akan, biarkan Tuhan yang atur deh. Bentar, lobet. Biarkan Tuhan yang atur kapan itu akan terjadi. Karena kalau kita yang mau terus gitu ya minta, dan kita pikirin kapan ya bisanya. Ini gara-gara corona nggak bisa-bisa. Ya, jadinya kamu akan kecewa. Kalau kecewa, yang terjadi adalah vibrasi kamu turun. Kalau vibrasi turun, ya imunitasnya turun. Gitu. Jadi lepasin semua keinginan. Lepasin semua rencana liburan. Saran aku untuk saat ini, be present aja. Hiduplah pada saat ini, di waktu sekarang, syukuri. Lepaskan semua rencana itu. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, dan Dia tidak akan menelantarkan impian-impian kita kok. Dan gak usah dipikirin kapan terkabulnya. Untuk sekarang, bersyukur aja kita masih hidup. Bersyukur aja kita masih sehat. Itu aja yang kita pegang dulu gitu loh. Ya, dan ini ada expansion, ada perluasan energi kehidupan. Kalau kita bisa memperbarui hidup kita, diri kita, melepaskan semua idealisme, impian, keinginan gitu loh. Dan kita rela, di sini kata kuncinya, kita rela dan bersedia untuk pada akhirnya kita lepasin ego kita. Pada akhirnya kita mengaku bahwa ternyata hidup kita itu punya Dia gitu, punya Tuhan. Jadi untuk sekarang, biarkan Tuhan aja yang ambil alih. Biarkan Tuhan aja yang membimbing. Ini harus kemana, besok harus bagaimana. Gak perlu buat rencana yang jauh-jauh. Jangan minta. Tapi, bilanglah dalam hati bahwa saya bersedia mulai sekarang mengikuti kemanapun Tuhan ingin aku ikut. Saya bersedia menyatu dengan ridhonya Allah gitu ya. Tidak lagi punya keinginan apa-apa kecuali menyatu dengan ridhonya Allah. Ini mungkin terdengar agak religius, tapi sebenarnya bukan agama intinya. Tapi kita kalau mau berkembang, ini ada kayak letusan energi besar ya, karena ini energinya dari Tuhan. Kalau kita izinkan ini terjadi, hidup kita akan diubah banget teman-teman. Dan secara ajaib. Gak perlu pakai afirmasi, gak perlu pakai vision board atau papan-papan cita-cita, gak perlu pakai wishlist, enggak. Segitu kita serahin semua sama yang di atas, Tuhan, aku kembalikan semua hidupku, urusanku, kekhawatiranku kepadamu. Kosongkan diri kita, Dia akan buat semuanya, apa ya istilahnya, ya nanti lihat aja lah. Susah ngomong pakai kata-kata karena kita bicara tentang keilahian gitu ya. Manusia itu kata-katanya terbatas, tapi aku harap teman-teman mengerti, dan pasti udah ada yang pernah ngalamin dimana ketika kita berserah total, itu keajaiban banyak banget terjadi. Dan semakin kita lihat banyak keajaiban, semakin kita mau berpasrah, semakin kita mau berserah, sampai akhirnya kita tahu bahwa intinya kehidupan adalah kita menyatu dengan kehendak Dia. Bukannya ini itu gitu, bukan untuk jadi begini, untuk jadi begitu, tapi sesungguhnya untuk menjadi sekehendaknya Dia seperti apa gitu ya. Jadi yuk berubah yuk. Berubahlah.
Jangan lagi berharap dunia akan kembali seperti dulu. Dunia yang kemarin sudah nggak ada, teman-teman. Dan bersiaplah menyongsong yang baru. Mungkin akan banyak sekali yang pergi dari sini. Dan itu sudah yang terbaik. Tuhan sayang sama mereka dan Tuhan juga sayang sama kita. Dia nggak membeda-bedakan yang mana-mananya. Tapi tugas-tugas mereka ya sudah selesai di bumi ini. Kalau kita masih dikasih kehidupan, berarti tugas kita ada lagi. Mungkin tugas kita sebagai orang tua membesarkan anak. Mungkin tugas kita sebagai orang yang menolong orang lain ketika susah, atau memberikan inspirasi, atau membantu menyekolahkan orang lain. Banyak sekali. Atau menjaga bumi ini, menanam tanaman gitu, memperbaiki alam. Banyak. Ya, jadi misi hidup itu bukan yang besar-besar sesungguhnya. Justru yang kecil-kecil itulah yang penting dan kita lewatin. Dan misi hidup itu sifatnya sangat individual. Gak ada yang misi hidupnya misalnya menciptakan perdamaian dunia. No, dunia itu tidak ditakdirkan untuk damai. Bumi ini adalah sekolah, campur kayak gado-gado. Emang seperti ini settingannya. Jadi ya, balik lagi aku bilang tadi, mari kita sama-sama berubah gitu kan. Sama aku juga ingetin diri aku, setiap hari ingatkan diri apa yang bisa saya ubah supaya damai yang dulu nggak usah ada lagi nih misalnya ya. Misalnya damai yang dulu itu ngambekan, oke, nggak ada lagi yang kayak gitu. Damai yang dulu misalnya suka negative thinking, oke, aku mau berubah gitu. Jadi lihat ke diri sendiri apa yang bisa kita ubah, lalu kita ubah, karena ini dunia baru. Ini untuk kartu penutupannya. Create artinya mencipta. Tadi sih aku memang sengaja mau pakai si The Answer is Simple ini sebagai apa ya, kartu penutupan tuh kayak apa sih yang bisa kita lakukan, dan yang keluar adalah kartu create yang artinya mencipta. Ini udah menyimpulkan semua omongan aku yang panjang lebar. Kita punya kesempatan menciptakan hidup kita yang kita pingin di saat ini ya, di zaman yang baru ini. Dan kalau teman-teman nonton video aku yang sebelumnya tentang sharing, tentang bagaimana kata-kata itu sangat berpengaruh dalam menciptakan realita kamu sendiri, itu silakan ditonton. Jadi mulai sekarang pun kalau teman-teman juga udah ngerti ya, hati-hati dalam berbicara, gunakan kata-kata yang baik. Udah gak zaman ngomong kasar ya. Kita bukan anak tahun 80-an, SMA tahun 90-an. Menurut aku udah gak zaman banget deh ngomong kasar. Yang apa sih ya, pasti teman-teman tahu sendiri gitu kan. Bicaralah dengan yang baik, karena ketika kita bicara, orang pertama yang mendengarkan kata-kata itu adalah kita sendiri. Ucapan kita itu paling pertama akan berpengaruh kepada kita sendiri. Misalnya kita bilang, maaf ya, ini mungkin terdengar kasar, tapi kalau kita suka ngomong kasar misalnya, wah anjing lo gitu kan, yang pertama kali dengar itu adalah kita sendiri. Walaupun konteksnya bercanda, banyak anak-anak muda kan kayak gitu bercandanya. Aku juga dulu kayak gitu waktu SMP, tapi nggak tahan karena aku sendiri nggak suka dengar diriku ngomong kayak gitu ternyata. Ya, jadi mau hidup yang rapi, mau hidup yang baik, yang simple, gunakan kata-kata yang rapi, yang baik dan simple. Mau hidup terbuka dengan penuh kejujuran, gunakan kata-kata yang baik juga, yang tidak ribet gitu.
jujur apa adanya. Pokoknya apapun yang mau kamu ciptakan, harus kamu duluan yang kayak gitu. Harus kitanya duluan. Kamu pingin hidup bersih, pingin suasana yang nyaman gitu kan, suasananya nyaman. Lakukan itu dengan tubuh sendiri dulu. Gitu. Lakukan itu dengan kamar sendiri dulu misalnya. Ya, dan ingat, apapun yang kita ucapkan, pikirkan, dan melakukan sekarang, efeknya itu jauh-jauh lebih cepat terjadi daripada sebelum ada corona. So be careful, be wise, jangan takut, karena video ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi justru untuk, hayo, kita bisa mencipta kok. Bikin aja eksperimen, percobaan 2 minggu aja, kamu nggak ngeluh, 2 minggu aja kamu ganti ucapan-ucapan kamu dengan hal-hal yang baik, dan lihat minimal bagaimana mood kamu, minimal bagaimana kondisi kesehatan kamu, itu pasti berubah. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih sudah nonton. Silakan share videonya buat teman-teman lain yang mungkin membutuhkan, dan stay healthy teman-teman, jaga kesehatan, dan yang penting jaga vibrasinya, berbahagialah dalam keadaan apapun. Selagi masih bisa bersyukur, bersyukurlah. Dadah.